Oke everyone, what is up? Augustina here, dan ini kayaknya terlalu ke bawah. And what is up everyone, Augustina here, and welcome back to Augustina Channels here once again. Sebenarnya tuh hari ini aku tuh udah bikin video tentang apa namanya, CrowdStrike gitu sebenarnya gitu kan. Nah tapi ada beberapa artikel juga yang mendukung untuk membuat konten ini menjadi lancar jaya gitu. Nah jadi kemarin sebenarnya sih literally kemarin atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Kita dikejutkan sama yang namanya CrowdStrike. CrowdStrike tuh kayak BSOD gitu kan, BSOD, Blue Screen of Death, blue screen di mana-mana komputer-komputer kita tuh komputer-komputer yang menggunakan Windows itu blue screen semuanya. Terutama yang di perusahaan-perusahaan besar tuh kayak airport, terus perusahaan-perusahaan besar kayak airport, terus kantor-kantor dan kereta api apa KAI apa segala macamnya itu pasti kena dampaknya lah gitu. Nah, ya jadi first of all ini bukan serangan siber guys. Ini bukan serangan siber, bukan serangan yang kalian anggap itu kayak yang di Kominfo miss gitu kan, kayak malware apa segala macamnya. No, this is bener-bener cacat di softwarenya. Karena software update, dan karena software update dan juga karena apa namanya human issues dari pihak dari CrowdStrike itu. Dan kenapa bisa CrowdStrike? Karena memang dia membuat sebuah update untuk sensor, konfigurasi sensor. Dan alasannya itu dia adalah membuat sebuah ongoing part of protection mechanism of the Falcon platform gitu. Jadi CrowdStrike itu dia punya produk namanya CrowdStrike Falcon. Jadi kayak CrowdStrike ini dia semacam kayak antivirus gitu. Antivirus yang memang dibuat khusus untuk perusahaan-perusahaan besar supaya tidak kena malware gitu. Jadi kayak benar-benar CrowdStrike ini kayak produk antivirus yang benar-benar advance, yang berfokusnya ke perusahaan-perusahaan besar tuh kayak yang berfokusnya kepada client first, kayak seperti apa ya, airport, terus kayak perusahaan seperti kayak KAI apa segala kereta api, pokoknya kayak transportasi. Contohnya itu adalah transportasi gitu, kurang lebih seperti itu sih. Terus nah karena CrowdStrike itu ngide buat bikin sensor, konfigurasi sensor untuk platformnya mereka, untuk platform Falconnya mereka ternyata mereka nggak nge-expect kalau logic error ternyata ada logic error yang menghasilkan system crash atau BSOD on infected system. Jadi yang terkena dampak dari sistemnya itu. Jadi BSOD itu adalah Blue Screen of Death. Jadi buat kalian yang nggak tahu, untuk pengguna Linux sama Mac OS gitu kan, yang come on guys. Ya kurang lebih seperti itu. Nah untuk Windows itu, nah jadi impactnya adalah semua karena apa namanya human errornya, error semuanya kena BSOD, semua stop. Jadi benar-benar kayak semuanya stop, semua dari pertelevisian kayak Sky Sports gitu kan pada saat itu juga dia menggunakan CrowdStrike juga di PC mereka. Terus siapa namanya banner lagi apa, kayak di New York Times, di New York City gitu kan, ada kayak kayak siapa namanya itu kayak apa sih namanya tuh ya, yang billboard itu kan billboard digital tuh. Nah billboard yang digital tuh pakai menggunakan Windows juga, dan itu kena dampaknya juga. Semuanya kena dampak, semua kena BSOD, semua kena everything, semua kena everything gitu. Dan akhirnya technical detailsnya itu dikasih tahu langsung sama CrowdStrike-nya langsung. Jadi di sini dia ada, kalau misalnya kalian install CrowdStrike, bisa kalian langsung lihat di sini. Bisa kalian lihat di sini tutorialnya, nanti aku kasih tahu tutorialnya di sini semuanya. Tapi aku juga sempat retweet juga di bagian di sini. Sebentar kok ini sih. Sebentar. Nah di sini aku cepat retweet juga. Sebenarnya itu Twitterku tuh bukan Twitter yang gini sih. Oke, tadi cepat Kikat juga bikin iklannya juga. Terus ya jadi di sini. Nah ini aku sempat kasih tahu ke kalian semua bagaimana caranya
membuat bagaimana caranya menghindari menghindari crash dari sensor Falcon ini. Nah, sebenarnya sih sebenarnya sih simpel juga ya. Simpel aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian seorang IT guy atau IT spesialis yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar kayak perusahaan airport, bisa aja kalian cari di sini drivers CrowdStrike Directory, terus cari filenya, file yang namanya seperti ini C00291.sys dan dihapus aja, terus di restart gitu. Nah, jadi kayak tapi tentunya kalian harus ke save mode dulu. Tergantung kalian pakai Windows 10 atau Windows 11. Jadi semua produk Windows itu pasti ada yang namanya save mode gitu. Save mode. Tapi tergantung juga PC kalian yang kalian pakai apa gitu. Bootingan BIOSnya bootingannya itu pasti berbeda banget gitu kan. Nah, ya jadi mungkin kalian harus belajar dulu bagaimana caranya kalian masuk ke bagian save mode. Itu kayak save mode tuh kayak advanced mode gitu, bukan untuk orang yang baru-baru mengikuti dunia IT gitu kan. Jadi kalian harus ngerti dulu apa itu save mode dan Windows Recovery Environment juga. Sebenarnya sih Windows Recovery Environment juga nih, Windows Recovery Environment ini sebenarnya dia nggak sebenarnya nggak ada di bagian Windowsnya ya, tapi cuma mungkin masuk ke save mode-nya aja sih kalau menurutku ya. Terus ya jadi kalian ikutin aja ini, atau mungkin kalian bisa ikutin yang di bagian sini juga. Nih di bagian sini, di bagian ini ikutin juga. Ya jadi kurang lebih seperti itu. So ya, jadi dan ya untuk sekarang kesimpulannya adalah mereka masih mencoba untuk mencari jalan keluar dulu untuk CrowdStrike. Terhitung per hari ini, mungkin kayaknya kalian perlu hapus dulu CrowdStrike-nya dan dihapus aja filenya seperti yang dikasih tahu sama Mike D gitu kan, us gitu. Look at the file matching seperti ini, dan mungkin kalian bisa cek di konten-konten sebelumnya juga, konten-konten yang lain juga ya, gimana caranya kalian bisa mencari sebuah problem saya itu segala macamnya. Dan ya jadi kurang lebih dan kalian tunggu aja update dari CrowdStrike. Itu seperti apa nanti ke depannya. Dan mungkin memang kalau misalnya kalian bisa kalau misalnya kalian bisa mendapatkan sebuah hasilnya bagus, mungkin misalnya itu bisa jadi sebuah solusi juga untuk teman-teman semuanya. So, ya jadi kurang lebih seperti itu sih guys. So, thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini ya. Sorry banget kalau misalnya aku baru seminggu upload video karena memang lagi sibuk banget. Sebenarnya lagi sibuk banget ngurusin project yang akan keluar juga untuk perusahaan, dan aku adalah salah satu orang yang salah satu orang yang akan berkontribusi banyak untuk program project ini. Dan ya kurang lebih seperti itu sih guys. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.